Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, salahnya metode dan media pembelajaran. Yang ketiga, salahnya alat evaluasi. Dan keempat, kemampuan belajar siswa rendah. Oke, kita masuk ke aksi. Tadi situasi, tantangan, karena kita menggunakan metode STAR. Nah, di dalam aksi ini apa saja yang dipertanyakan atau yang Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Kali ini kita membahas mengenai tugas LK 3.1 menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke formatnya. LK.1 ini yang pertama itu lokasi, di mana teman-teman sekalian atau instansi teman-teman sekalian mengajar, SD, SMP, atau SMA, dan lainnya. Lingkup pendidikan bisa sekolah dasar, sekolah menengah, tergantung instansi teman-teman sekalian. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini diambil daripada LK 1.1. Oke, bisa diambil dari LK 1.1 kolom identifikasi masalah atau LK 2.2 menentukan solusi. Oke, bisa diambil dari LK 1.1 atau LK 2.2. Oke, jadi dari LK 1.1 dan LK 2.2 permasalahan yang saya ambil yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKN pada materi norma masyarakat. Oke, selanjutnya penulis itu saya sendiri, channel saya PH Sobat Beken. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin semangat memberikan info-info pendidikan, berbagi info-info lainnya. Lanjut kita ke tanggal. Ini sesuaikan dengan waktu aksi PPL teman-teman sekalian. Kapan, tanggal berapa? Nah, ini dibuat di sini atau disesuaikan di kolom ini. Nah, yang pertama, situasi. Dalam situasi ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab, yaitu latar belakang masalah, mengapa praktik ini mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Langsung saja kita jawab. Ini bisa kita ambil dari LK 1.1 identifikasi masalah. Latar belakang masalahnya itu tadi, permasalahan yang kita ambil adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik. Latar belakang masalahnya yang pertama kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, salahnya metode dan media pembelajaran. Yang ketiga, salahnya alat evaluasi. Dan keempat, kemampuan belajar siswa rendah. Dan lain-lain tergantung daripada permasalahan teman-teman sekalian
dan latar belakangnya bisa diambil dari LK1.1. Itu mengenai latar belakang. Lalu mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga praktik ini diharapkan dapat memotivasi diri saya, juga menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Nah, inilah pentingnya praktik ini dibagikan agar menjadi motivasi bagi diri saya sendiri dan referensi bagi teman-teman sekalian. Lalu yang terakhir dalam situasi ini adalah apa yang menjadi peran dan tanggung jawab. Yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktiknya adalah saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dan variatif dengan menggunakan media juga model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik menjadi meningkat dan yang diharapkan guru juga peserta didik. Oke, jadi tanggung jawab dan perannya itu adalah guru mempunyai tanggung jawab melakukan proses pembelajaran yang efektif dan variatif agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dan hasil belajarnya meningkat sesuai dengan permasalahan yang diambil. Selanjutnya, mengenai tantangan. Dalam tantangan ini ada dua pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Nah, yang pertama dari LK1.2 kolom eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita cari dulu penyebabnya apa? Penyebab daripada permasalahan yang kita ambil tadi meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penyebabnya adalah kurangnya mengulang pelajaran di rumah karena siswa lebih mengutamakan bermain daripada belajar. Yang pertama. Yang kedua, metode mengajar guru yang tidak efektif dan variatif. Metode ceramah atau monoton sering dilaksanakan sehingga menjadi penyebab kegagalan belajar anak. Yang ketiga, tingkat kepedulian orang tua rendah dalam mengawasi belajar peserta didik, sehingga orang tua melimpahkan tanggung jawab seluruhnya kepada sekolah mengenai pendidikan mereka. Nah, itulah penyebab daripada permasalahan yang saya ambil. Lalu dari penyebab itu muncul tantangan. Sesuaikan dengan penyebab, maka di sini ada 3 penyebabnya. Lalu tantangannya pun 3 kita buat sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, guru lebih maksimal dalam memotivasi peserta didik agar belajar atau mengulang pelajaran di rumah dengan memberikan tugas, dan tugas tersebut dinilai atau dievaluasi agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam mengulang pelajaran di rumah. Nah, ini tantangan yang pertama. Lalu yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat. Karena penyebab yang kedua itu adalah metode mengajar guru yang tidak efektif, maka tantangannya adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Lalu yang ketiga, guru mengingatkan dan menghimbau kepada orang tua agar lebih memantau peserta didik dalam belajar atau mengulang pelajaran, karena penyebabnya adalah tingkat kepedulian orang tua rendah dalam mengawasi belajar di rumah atau mengulang pelajaran di rumah. Maka tantangannya adalah menghimbau dan mengingatkan kembali kepada orang tua peserta didik. Lalu siapa saja yang terlibat? Nah, yang terlibat pastinya adalah guru, peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan kepala sekolah, agar meningkatkan hasil belajar siswa atau belajar peserta didik sesuai dengan permasalahan yang. Oke, kita masuk ke aksi. Tadi situasi, tantangan, karena kita menggunakan metode STAR.
Nah, di dalam aksi ini apa saja yang dipertanyakan atau yang dibahas, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Tadi sudah kita bahas mengenai tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu mengenai motivasi, lalu tantangannya adalah meningkatkan motivasi. Strateginya adalah dalam meningkatkan motivasi peserta didik, guru merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, RPP yang berpusat pada peserta didik bertujuan lebih aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran dan peserta didik tidak bosan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah pemahaman atau kemampuan guru dalam pembuatan RPP dan kreativitas guru dalam merancang proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, itu mengenai tantangan yang pertama dalam meningkatkan motivasi. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Nah, ini tantangannya yang kedua. Strategi yang dilakukan adalah memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa yang harus disesuaikan dengan model pembelajaran. Dalam proses pemilihan model pembelajaran dilakukan haruslah disesuaikan dengan peserta didik. Model pembelajaran tersebut efektif dan membuat peserta didik termotivasi untuk belajar. Nah, ini strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemilihan model pembelajaran. Prosesnya bagaimana? Maka kita harus membuat model pembelajaran yang efektif dan efisien agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Lalu sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah kemampuan guru memilih model pembelajaran dan adanya kerjasama. Maksudnya di sini adalah kerjasama antar teman sejawat atau dengan guru yang lain, kepala sekolah maupun warga sekolah. Nah, tantangan yang ketiga yaitu hubungan dengan orang tua. Strategi yang dilakukan adalah lebih maksimal menghimbau atau mengingatkan orang tua agar memperhatikan peserta didik atau anaknya dalam belajar ataupun mengulang pelajaran di rumah. Strategi yang dilakukan adalah menghimbau orang tua agar memperhatikan peserta didik mengulang pelajaran ataupun mengerjakan tugas di rumah. Yang kedua, peran orang tua merupakan sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah perhatian yang khusus untuk peserta didik demi meningkatkan kemampuan dan hasil belajar peserta didik. Jadi maksudnya adalah orang tua lebih memperhatikan atau lebih fokus terhadap peserta didik dalam mengulang pelajaran di rumah ataupun mengerjakan tugasnya di rumah. Nah, yang terakhir mengenai refleksi hasil dan dampak dalam metode STAR. Nah, ini yang terakhir, refleksi. Yang di dalamnya adalah bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif?
Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini merupakan refleksi dari kegiatan aksi ataupun kegiatan PPL teman-teman sekalian. Apakah langkah-langkahnya sesuai ataupun efektif, lalu berhasil atau tidak berhasil strategi tersebut. Nah, dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, motivasi belajar peserta didik meningkat, karena tantangan yang pertama kita mengenai motivasi belajar. Lalu refleksinya adalah motivasi belajar peserta didik meningkat dengan adanya peningkatan hasil belajar atau nilai tugas peserta didik di atas KKM. Awalnya, tugas peserta didik banyak yang tidak selesai ataupun di bawah KKM. Setelah dilakukan strategi ini, maka nilai tugas peserta didik di atas KKM. Yang kedua, model pembelajaran yang dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga terciptanya peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan paham terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, tugas peserta didik yang dikerjakan lebih maksimal dan mendapatkan nilai di atas KKM. Kenapa? Tantangan yang ketiga tadi adalah hubungan dengan orang tua. Terjalinnya hubungan dengan orang tua yang baik dalam pengawasan peserta didik, mengulang pelajaran, dan mengerjakan tugas, maka hasilnya atau refleksinya adalah tugas peserta didik yang dikerjakan lebih maksimal dan mendapatkan nilai di atas KKM. Selanjutnya, respon dengan strategi yang dilakukan adalah sangat senang. Respon yang diberikan peserta didik sangat senang dengan mendukung kegiatan tersebut. Dilihat dari refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan pernyataan sangat menyenangkan dan menyukai proses pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, refleksinya atau peserta didik menyatakan atau memberikan pernyataan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena menggunakan model dan media pembelajaran yang mereka butuhkan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu faktor keberhasilannya adalah adanya kemampuan guru terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan, kerjasama antar warga sekolah, dan memperhatikan langkah-langkah pada RPP yang telah dibuat. Nah, faktor yang membuat strategi ini berhasil adalah kemampuan guru dalam memilih model dan media pembelajaran yang cocok terhadap peserta didik, lalu kerjasama antar warga sekolah, dan memperhatikan langkah-langkah atau sintak pada RPP yang telah dibuat. Apakah RPP itu PBL atau RPP itu PJBL? Yang terakhir, pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran dan media pembelajaran dengan tujuan dalam proses pembelajaran peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, dan juga peserta didik memahami materi yang diajarkan. Jadi bukan hanya aktif dan menyenangkan, akan tetapi diharapkan peserta didik memahami atau paham terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Oke, sekian informasi yang dapat kita bagikan mengenai LK 3.1 dengan metode STAR. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info lainnya. See you next video.